Melihat sejauh ini Persib Bandung sangat bagus di Liga Indonesia, terutama saya ingin bahas dari lini pertahanannya dulu dari Persib Bandung yang dari 11 pertandingan hanya kemasukan 7 ya. Jadi kalau di rata-rata 0,63%, tandanya masih 0,6 lah ya. Masih di bawah dari 0,8, tandanya sangat luar biasa bagusnya. Dan saya menyoroti bahwa di lini pertahanan Persib ya, terutama duet maut dari central back tengah yaitu Victor Ibonevo dan juga Nick Kuipers ya. Tapi di video kali ini aku ingin membahas dari Nick Kuipers lebih dalam lagi karena sebenarnya saya ingin membuat konten trio Belanda, tapi saya sudah coba buat tadi, durasinya terlalu lama, takutnya bosen nontonnya ya. Jadi saya bahas satu-satu saja. Saya ingin bahas trio Belanda dari Persib, dan di video ini aku ingin bahas dulu dari lini pertahanan yaitu Nick Kuipers ya. Memang tetap ya, pertahanan Persib Bandung semuanya bagus, dari termasuk back sayap, kanan, kiri, tengah, sampai kipernya ya, gelandang pertahanannya Persib ya, itu bagus semua ya. Tapi saya hanya ingin mengangkat sosok Nick Kuipers ini karena termasuk dari trio Belanda yang dimiliki oleh Persib Bandung. Jadi kita langsung bahas Nick Kuipers yang bermain di Persib dan posisinya sebagai pemain belakang. Kita telusuri ya. Nick Kuipers lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1992, tepatnya di Belanda dan di kota Maastricht ya. Ini berarti masih umurnya 29 tahun, seumuran dengan saya, dan posisinya sebagai pemain belakang ya, dan kaki utamanya yaitu kaki kanan. Dan kita telusuri lebih dalam bagaimana Nick Kuipers ini bermain sampai sejauh ini bisa ke Persib. Kita lihat lebih dalam lagi sosok Nick Kuipers ini yang menjadi jantung lini belakang dari Persib bersama Victor Ibonevo ya. Kita bahas Nick Kuipers di debut pertamanya. Di debut pertamanya, Kuipers ini karena lahir di Maastricht, jadi dia mungkin bersekolah sepak bola juga di lingkup-lingkup kota tersebut. Jadi dia diangkat atau bermain di tim juga namanya Maastricht ya, atau singkatannya MVV ya, Maastricht. Itu bermain di usia berapa berarti? 19 tahun ya, karena 2010 pertama kali bermain itu tahun 2010. Musim pertama itu 2010 bermain dengan Maastricht, yang saat itu Maastricht itu masih di Liga 2 Belanda ya, masih di divisi 2 ya, di Liga Belanda, tapi sudah termasuk bagus ya, karena di Liga Belanda, Liga Eropa, top Eropa, walaupun di divisi 2. Di Maastricht ini itu memulai karir debutnya ya, pertama kali itu bermain pada saat MVV Maastricht ini bertemu dengan Volendam yang dengan hasilnya 2-2 imbang kedua tim ini ya. Itu pada tanggal 13 Agustus 2010. Jadi Nick Kuipers bermain di musim pertama itu bersama tim Maastricht dan melakukan debutnya pertama kali di profesional ya, sepak bola profesionalnya itu pada tanggal 13 Agustus 2010 ya, saat Maastricht ini bertemu dengan Volendam dan imbang hasilnya 2-2 ya. Itu Nick Kuipers pertama kali menjalani debutnya ya di Maastricht ini. Dan di situ di Maastricht ini bermain dari musim 2010 sampai 2017 ya, tandanya bermain selama 7 musim di Maastricht ini. Jadi dari usia 19 tahun tambah 7 berapa itu? Jadi sampai umur 26 ya. Jadi sampai 26, umur 26 itu bermain di Maastricht ya. Bermain di Maastricht ini. Dari total 7 musim ini bermain di Maastricht ini ya, itu selalu bermain di Liga 2 ya. Jadi nggak pernah main ke divisi 1 nih Maastricht ini, tim ini. Itu totalnya itu mencetak 4 gol ya. Jadi 7 musim bersama Maastricht itu mencetak 4 gol. Dan kita lihat debut pertama golnya itu dicetak pada saat MVV menang lawan Volendam 0-2. Itu gol pertama, debut gol pertamanya Nick Kuipers di
sepak bola profesionalnya dia itu pada tanggal 24 Agustus 2012. Itu gol pertamanya ya, 24 Agustus. Kalau tadi ngomongin masalah pertandingan pertama kan tanggal 13 Agustus ya 2010. Kalau ini gol pertamanya dicetak pada tanggal 24 Agustus ya, 24 Agustus 2012. Jadi selama 2 tahun baru mencetak debut gol pertamanya ya, bersama Maastricht juga. Jadi selama 7 musim di Maastricht ini di divisi 2 Liga Belanda ya, Kuipers ini sudah mencetak 4 gol ya, 4 gol di 7 musim ini. Nah, setelah melihat ini, kita sambil bercerita ya, sambil melihat perkembangan Kuipers ini yang cukup bagus ya, karena total match-nya juga lumayan banyak di Maastricht ini. Diliriklah oleh tim namanya ADO Den Haag ya. ADO Den Haag ini bermain di Liga 1 ya, Liga utama Belanda. Nah, dilirik nih sama ADO Den Haag, ayo Kuipers sini main sama saya gitu, misalkan nih sambil cerita. Akhirnya dibeli dari Maastricht ini, pindah ke ADO Den Haag itu pada tanggal musim 2017-2018 ini pindah ke ADO Den Haag ya. Jadi pada saat usia masih 26 tahun itu sudah pindah ke ADO Den Haag dan bermain di kasta tertinggi Liga Belanda ya, dan menjalani debutnya itu pertama kali pada saat ADO Den Haag bertemu PSV Eindhoven ya pada tanggal 16 Desember 2017. Ini pertama kalinya Kuipers bermain line up ya, starting line up-nya di ADO Den Haag, ketemunya PSV langsung. Kita lihat ya, PSV ini ketemunya siapa aja nih, kan Kuipers pertahanan dari Den Haag, ketemunya siapa aja pemain PSV biar kita lebih mengenal lagi. Di sini PSV kan menang 3-0. Itu 3 gol itu dicetak oleh Luc de Jong, 2 gol. Luc de Jong itu pemain mana? Barcelona ya, sekarang bermain di Barcelona, strikernya Barcelona yang dipinjam dari Sevilla ya. Itu Luc de Jong mencetak 2 gol, dan satunya Mark van Ginkel. Mark van Ginkel ini pemainnya Chelsea. Setelah dari Chelsea dipinjamkan ke Milan ya, karena saya Milanisti jadi paham banget Van Ginkel ini. Dan itulah Kuipers langsung menjadi line up ya, lawan PSV ini debut pertamanya langsung menjadi starting line up, langsung harus ya ini menjaga Luc de Jong ya. Lalu pemain-pemain dari PSV ini siapa lagi kita lihat ya. Ada nama Luc de Jong tadi, pemain Barcelona, lalu Mark van Ginkel yang sekarang masih tetap bermain di PSV ya sekarang ya, tapi sempat bermain di Chelsea juga setelah itu, lalu di AC Milan ya. Lalu ada Bergwijn ya, Bergwijn ini sekarang sayapnya Spurs, Tottenham ya. Lalu ada Hirving Lozano, ini sayapnya Napoli ya. Jadi sudah ada 4 pemain yang mungkin kalian nggak asing didengar ya, itu ya. Jadi Kuipers sudah pernah bermain walaupun sebagai musuhnya ya, tapi 4 pemain ini sudah pernah bertatap muka bakal menjaga ketat Luc de Jong, pemainnya depan Barcelona ini ya. Itu Kuipers ya, jadi kalian sedikit-sedikit biar tahu ya. Itu bermain pertama kali debutnya pada tanggal 16 Desember itu langsung ketemunya PSV, walaupun kalah 3-0, tapi nilai plusnya Kuipers pengalamannya naik karena dipercayakan menjadi line up melawan PSV ya. Di ADO Den Haag ini di tahun 2017-2018 ini nggak mencetak gol ya, belum mencetak gol. Lalu di musim kedua tahun 2018 sampai 2019 itu Kuipers masih bermain di ADO Den Haag tapi hanya setengah musim ya. Jadi di ADO Den Haag ini 1,5 musim saja. Itu di musim keduanya ya, yang setengah musim itu hanya bermain sebanyak 8 kali saja ya, dan ini mencetak 1 gol ya. Di Den Haag ini mencetak 1 gol, yaitu pada saat Den Haag menang 2-3 atas Piet Zwolle ya pada tanggal 24 November 2018 ya. Itu mencetak 1 gol. Jadi gol pertama Kuipers buat Den Haag dicetak pada saat melawan Zwolle ini dengan kemenangan Den Haag 2-3 di kandang Zwolle soalnya ya. Itu pada tanggal 24 November. Jadi sudah mempersembahkan 1 gol untuk Den Haag sebelum akhirnya dia berpamitan kepada pemain-pemainnya untuk pindah ke Emmen. Nah, di sini Emmen ini ya, jadi hanya setengah musim saja ya, musim kedua hanya setengah musim Kuipers di Den Haag. Emmen ini ya juga sama di divisi 1 Liga Belanda, tapi saat itu
Emmen ini masih ada di zona degradasi saat musim itu, ya musim berapa tadi? 2018, 2019. Itu Emmen masih di zona degradasi, ya. Jadi nggak aman nih, dia mau terdegradasi ke divisi 2 Liga Belanda nih. Akhirnya merekrut Emmen lah ini, merekrut Kuipers dari ADO Den Haag untuk membantu Emmen biar nggak terdegradasi. Akhirnya apa? Kuipers bisa menyelamatkan Emmen dari zona degradasi yang akhirnya Emmen bisa di peringkat ke-14. Jadi zona degradasi itu kan 16 sampai 18 karena ada 18 tim sama seperti Liga Indonesia. Nah, Emmen ini peringkat 14. Jadi Kuipers ibaratnya walaupun nggak terlalu banyak matchnya ya, kita lihat matchnya ini hanya 10 kali ya, karena setengah musim sih, hanya setengah musim saja. Nah, membantu Emmen keluar dari zona degradasi ya. Jadi ada nilai positif Kuipers ini bermain dengan Emmen ini ya. Dan nggak dari Emmen ini setengah musim nggak mencetak gol, tapi positifnya yaitu membantu Emmen keluar dari zona degradasi Kuipers ini ya. Dan debut pertamanya kita lihat ya bersama Emmen itu lawan siapa? Karena tadi saya lihat kayaknya lumayan bagus juga. Oh, nah ini menarik ini. Kalau tadi saya bilang bermain di Den Haag pertama kali lawannya PSV ya, pindah ke Emmen ketemunya pertama kali ya tanggal berapa nih? 3 Maret. Ketemunya Feyenoord. Ya, jadi Feyenoord, PSV, Ajax itu kan tim-tim liga atas Belanda ya. Nah, ini langsung ketemunya Feyenoord. Ya, di sini Emmen kalah 4-0. Emmen kalah 4-0 oleh Feyenoord karena di kandang Feyenoord juga ya. Dan di sini 4 gol dari Feyenoord dicetak oleh Robin van Persie, 3 gol. Ya, lalu ada Steven Berghuis ya. Nih. Jadi Robin van Persie mencetak 3 gol. Dan Steven Berghuis ini kan kemarin dibeli oleh Ajax ya. Sekarang bermain di Ajax Steven Berghuis ini. Tapi nilai positifnya apa? Kuipers langsung debut pertamanya ketemu Robin van Persie. Walaupun memang akhirnya kebobolan 4 gol, tapi nilai positifnya ada lagi bahwa Kuipers ini jam terbangnya mulai naik karena bertemu Robin van Persie yang kita tahu mantan pemain Arsenal, MU ya, yang sekarang pemain di Feyenoord. Lalu kita lihat lagi ada siapa lagi? Ada tadi ya Steven Berghuis itu ya, pemain Ajax sekarang yang cukup bagus juga. Terus ada Phil Hena juga, ada Klasi. Ini musuh-musuhnya nih pemainnya Feyenoord ini ya. Lalu siapa lagi mungkin yang kalian tahu? Udah itu aja. Jadi ada pemain yang cukup terkenal lah, ibaratnya yang popularitasnya kalian tahu, yaitu ada Van Persie, ada Berghuis, ada Phil Hena, ada Klasi ya. Dulu gelandang pertahanannya Soton kalau nggak salah, Southampton. Jadi itu Kuipers ya, bermain dengan Emmen justru langsung debutnya langsung lawannya Feyenoord. Van Persie mencetak hat-trick di situ. Dan Berghuis pemain Ajax sekarang mencetak 1 gol. Jadi 4-0 kalah. Tapi nilai positifnya itulah ya. Tetap bangga. Wah, ketemunya Van Persie cuy, ya kan? Nah, lalu di Emmen ini hanya setengah musim saja karena tujuannya Emmen meminjam Kuipers kan hanya untuk membantu agar Emmen nggak terdegradasi, dan akhirnya Kuipers bisa membuktikan dirinya membantu Emmen keluar dari zona degradasi si Emmen ini ya, karena bermain sebanyak 10 kali di setengah musim terakhir ya. Setelah itu balik lagi ke Den Haag, tapi balik itu belum melakoni musim pertamanya sudah dibeli oleh Persib ya. Jadi karena statusnya masih pemainnya Emmen, dibelilah oleh Persib. Nah, ini luar biasa ya, Persib Bandung positifnya apa? Membeli pemain dari divisi 1 Liga Indonesia, Nick Kuipers ini ya. Jadi luar biasa ya Persib ya. Akhirnya dibelilah oleh Persib ya musim 2019-2020 ya. Dan di Persib ini hanya main setengah musim saja ya. Ini bermain sebanyak 17 kali dan line up semua 17 kali dimainkan dari awal pertandingan semua ya, tanpa jadi pemain pengganti ya. Ini luar biasa ya, langsung dimainkan di Persib. Ya iyalah, jelas lah ya, pemain dari mahal-mahal dari divisi 1 Liga Belanda gitu ya, langsung bermain full 17 kali bermain, 17 kali menjadi starting line up ya. Di sini di Persib di musim pertamanya itu langsung mencetak 2 gol. Ya, mencetak 2 gol. Nah, debut pertamanya mencetak gol itu pada saat Persib imbang lawan Persikabo 1-1 pada tanggal 14 September 2019. Itu gol pertama Kuipers untuk Persib Bandung saat lawan
Persikabo Bogor ya, Tira Persikabo Bogor. Lalu gol keduanya saat Persib menang 4-0 atas Badak Lampung, itu mencetak 1 gol juga pada saat ini ya, menang lawan Badak Lampung 4-0 pada tanggal 16 Desember 2019 ya. Jadi 3 bulan kemudian mencetak gol lagi 1 ya. Dan debut pertamanya di Persib itu bermain pada saat Persib imbang 0-0 lawan Bayangkara pada tanggal 23 Oktober 2019. Jadi debut pertamanya Kuipers di Persib itu pada saat Persib lawan Bayangkara ya, tanggal 23 Oktober. Lalu gol pertamanya itu pada saat Persib imbang 1-1 lawan Persikabo Bogor ya, itu. Lalu setelah itu hanya setengah musim saja di Persib, lalu balik lagi ke Den Haag ini ya. Ke Den Haag ini dibeli lagi ternyata. Di sini nggak dikasih nilainya, nggak tahu harganya berapa, tapi dibeli. Bukan dipinjam ya, dibeli lagi oleh Den Haag, mantan timnya lagi tadi. Dibeli ya, dibeli. Jadi hanya setengah musim saja main di Persib, dibeli lagi ke Den Haag, balik ke tim yang lama lagi, Kuipers ini. Dan di situ hanya bermain 1 kali saja. Kuipers di Den Haag ini hanya bermain 1 kali dan hanya bermain 22 menit saja selama setengah musim itu di Den Haag. Karena hanya bertahan setengah musim aja di Den Haag. Setelah itu balik lagi ke Persib, Kuipers ini ya. Lalu di musim 2020-2021 balik lagi ke Persib. Jadi setengah musim saja ke Den Haag, lalu dibeli lagi oleh Persib pada tahun 2020, musim 2020. Dan di situ hanya bermain 3 kali dan di situ jadi line up semua ya. Ya, ini bermain 3 kali ini karena Liga Indonesia kan sempat berhenti ya. Jadi Kuipers hanya bermain 3 kali di situ dan sempat berhenti lama Liga Indonesia. Akhirnya Liga PRI ini ada dan sudah bermain. Nah, akhirnya Kuipers sampai sekarang dari musim 2021 ya, Liga PRI ini itu sudah menjalankan 10 pertandingan ya, 10 pertandingan. Dan Persib tadi kan sudah bermain sebanyak 11 kali ya. Jadi dari 11 pertandingan Persib di musim ini di Liga PRI ini, Kuipers diturunkan sebanyak 10 kali dan 9 kali menjadi pemain starting line up dari awal dan 1 kali masuk sebagai pemain pengganti ya. Dan di sini belum mencetak gol dan sampai sekarang Kuipers masih ada di Persib ya. Jadi itu perjalanan karir dari Nick Kuipers, salah satu dari trio Belanda yang dimiliki oleh Persib ya. Dan kita lihat bahwa kesimpulan dari Kuipers yang jam terbang yang sudah tinggi, banyak pemain-pemain bintang yang sudah pernah dia lakoni sebagai pemain sebagai satu timnya atau musuhnya ya, jam terbangnya sudah tinggi. Ya, itulah saya kira faktor yang mendukung Kuipers ini bisa membuat Persib Bandung pertahanannya solid ini, walaupun tetap didukung oleh Victor Ibu Nevo ya, sayap kanannya Persib, kiri pertahanan maupun dan lain-lainnya. Tapi Nick Kuipers inilah yang saya ingin bahas ya. Jadi kesimpulannya, selama total karirnya Kuipers ya, itu sudah memainkan sebanyak 208 pertandingan secara profesional. Karir sepak bolanya yang dimulai tadi tahun 2010 bersama Maastricht ya, itu udah 208 pertandingan ya. Dan dari 208 pertandingan ini 172-nya menjadi starting line up dan 36 menjadi pemain pengganti, dan total sudah mencetak 7 gol. Jadi total seluruhnya sudah mencetak 7 gol Kuipers di sejauh ini ya. Tapi kalau untuk Persib sejauh ini hanya mencetak 2 gol saja, yaitu pada musim 2019-2020. Jadi musim ini belum mencetak gol Kuipers. Kita nantikan Kuipers untuk mencetak gol ya sama Persib. Dan ya yang lain-lainnya apa ya, selama total karirnya dia ya hanya mendapatkan 38 kartu kuning dan 1 kartu merah saja. Nah, ini cukup luar biasa Kuipers. Dari total 208 pertandingan itu hanya 1 kali kartu merah ya. Karena dia seorang back sangat luar biasa. Kecuali kalau pemain depan ya, pemain depan aja karirnya hanya kartu merah 1 ya luar biasa, apalagi hanya satu kali Kuipers ini pemain bertahan hanya hanya 1 kartu merah. Kan belibet ngomongnya. Jadi luar biasa banget Kuipers ini ya, dari personalitinya dia ya, pribadinya dia berarti cukup bagus ya, karena hanya 1 kartu merah ya. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian tentang Nick Kuipers ini, jantung pertahanan dari Persib Bandung yang cukup membantu Persib Bandung hingga di klasemen Persib Bandung kali ini ada peringkat kedua di Liga Indonesia.
dan kemasukannya hanya 0,6% rata-rata kemasukan dari Persib Bandung. Ya inilah sosok Nick Kuipers. Ya, jadi itu aja. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah ikut mempelajari mengenai Nick Kuipers ini. Nanti aku mungkin akan buat video seperti ini lagi jika nggak ada pertandingan Liga Indonesia. Kan Liga Indonesia ini sempat libur lumayan lama, 13 harian kalau nggak salah. Ya, jadi itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you, see you.